Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Inneke Permatasari dengan NIM 202011100029 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya akan menganalisis sebuah cerpen dengan judul Bangkit, karya Albert Pandi, dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Saya akan menjelaskan sedikit sinopsis tentang cerpen ini yang berjudul Bangkit. Cerpen ini menceritakan seorang gadis yang putus asa akan ketidaklulusannya. Hadiah yang ia terima dari orang tua sirna semua karena tidak lulus. Hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas, gadis itu termenung di pinggir jalan, memikirkan masalah yang ia terima, dan seorang pemabuk mengeluarkan pisau lipat menodong gadis itu. Gadis itu hanya terdiam kebingungan sambil menyerahkan tas kepada preman itu. Preman itu hanya tersenyum licik dan meninggalkan gadis itu. Gadis itu berjalan menyusuri malam, berdiri menatap air sungai yang deras di atas jembatan tua. Gadis itu berjalan sambil menutup mata dan beberapa senti lagi akan terjatuh. Tiba-tiba pemabuk datang kembali, menarik bau dan menampar gadis itu. Kemudian berkata, "Ini uang dan tasmu. Aku lebih baik mati kelaparan daripada melihat wanita lemah sepertimu." Pemabuk meninggalkan gadis itu. Seakan tersadar, gadis itu mencari preman tadi. Ia berkata, "Kenapa kau menamparku? Apa salahku?" Preman menatap gadis itu tajam, berkata, "Maaf telah menamparmu. Menurutku kamu terlalu lemah. Serumit apapun masalah, jangan mencoba berhenti untuk bangkit kembali. Bukankah kita merasakan hal yang sama?" Preman itu berkata sambil menunjukkan tangan yang hanya tersisa 2 jari. Kemudian berkata, "Kaget ya mbak, hidup di jalan keras mbak, penuh nyali yang besar, untuk tidur saja sulit, harus rela kedinginan." Gadis itu kaget termenung mendengarkan penjelasan preman itu. Gadis yang terlahir dari keluarga sederhana yang penuh kehangatan. Gadis itu sadar akan masalahnya. Ia kemudian berlari menuruni tangga pulang ke rumah. Unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen ini adalah, yang pertama, tema, jangan mudah putus asa atau kehidupan. Latar, waktu malam hari. Contohnya, cahaya bulan malam ini begitu indahnya. Tempat, di pinggir jalan di atas jembatan. Contohnya, aku termenung di pinggir jalan memegang kepalaku yang sakit. Di sini, di atas jembatan tua ini, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Suasana sunyi sepi. Contohnya, aku berjalan menyusuri lorong malam sepi nan gelap. Alurnya alur maju. Penokohan, aku mudah putus asa karena kurang bersyukur dan selalu mengeluh. 5. Sudut pandang. Sudut pandang yang ada di sini, orang pertama sebagai pelaku utama. Nilai moral saat toko aku menyadari selama ini hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuanya mendapatkannya. Kita seharusnya bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, tidak hanya menuntut sesuatu karena di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Nilai perjuangan, pria pemabuk berjuang bertahan hidup di jalanan yang keras. Di kehidupan nyata banyak orang yang melakukan apapun untuk berjuang hidup. Kita harus berjuang mempertahankan hidup dunia yang keras ini.
Nilai kepedulian yang ada di cerpen ini saat pria pemabuk menyelamatkan toko aku yang akan terjun dari jembatan. Banyak orang yang membutuhkan bantuan kita saat menghadapi masalah kita. Seharusnya membantu mereka, tidak membiarkannya. Yang ketujuh, ada amanat. Amanat yang terdapat dalam cerpen ini adalah yang pertama, jangan mudah putus asa dalam menjalani keras hidup. Yang kedua, bersyukurlah atas yang telah dimiliki. Yang ketiga, hidup tidaklah sempurna. Kadang manusia di atas dan kadang di bawah. Yang keempat, jangan lari dari permasalahan. Yang kelima, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Yang keenam, masalah apapun jangan berhenti untuk mau bangkit. Selanjutnya, unsur ekstrinsik pada cerpen ini. Yang pertama, latar kepengarangan penulis. Penulis menjumpai berbagai reaksi masyarakat, mereka gagal dan berputus asa. Dalam cerpen ini, penulis ingin menginspirasi atau memotivasi orang-orang dalam menghadapi kerasnya hidup melalui ceritanya. Yang kedua, keyakinan penulis. Penulis yakin bahwa kejadian ini banyak ditemui masyarakat, banyak orang yang bunuh diri karena putus asa. Maka penulis menggambarkan situasi tersebut dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, masyarakat pembaca. Pembaca dapat mengambil hikmah dari cerpen ini, karena cerpen ini mengandung masalah-masalah yang ada di masyarakat dan masih banyak orang yang memiliki masalah yang sama seperti cerpen ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai cerpen yang berjudul Bangkit karya Albert Pandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.